Episode 1946-1950. Bab 1946, Buronan. Zuan terdiam. Dia bertanya, apakah aku benar-benar hina di matamu? Benar, jawab Ji Dengtu sambil mengangguk tanpa ragu. Orang lain belum tentu tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti bocah nakal ini? Dapatkan files tercantuk di Novel bin C. Om. Omong kosong yang ditulis anak ini bahkan membuat seorang veteran perang sepertiku memerah dan hatinya bergejolak. Bagaimana mungkin aku membiarkan putriku yang suci mendekati seseorang seperti dia? Sampai-sampai dia merasa putrinya tidak akan sebersih dulu lagi jika bocah nakal ini menatapnya sekali lagi. Jiang Luofu dan Murong Qinghe tidak dapat menahan tawa. Hanya orang yang acuh tak acuh terhadap dunia luar seperti Ji Dengtu yang dapat mengatakan hal seperti itu kepada Zuan sekarang. Zuan juga sedikit kecewa. Ia berkata, Xiaoxi dan aku awalnya berteman baik, dan ia bahkan menolongku saat aku dalam kesulitan di kota Bright Moon. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas budinya. Berhenti, berhenti, berhenti. Teriak Ji Dengtu dengan marah saat mengingat kejadian itu. Saat dia memikirkan bagaimana bocah nakal ini benar-benar mencium Xiaoxi, uap mulai keluar dari kepalanya. Dia melanjutkan, aku selalu menjadi orang yang melunasi utangku, tetapi ini pengecualian. Aku akan menerima kerugiannya, kamu tidak perlu membayar apapun. Apa kau bercanda? Jika seorang pria dan wanita saling menyelamatkan, lalu saling berterima kasih, bukankah mereka akan berakhir di ranjang yang sama pada akhirnya? Ini sudah menjadi pola selama ribuan tahun. Aku tidak akan membiarkan dia mendekati Xiaoxi. Ketika melihat Ji Dengtu menatapnya seperti pencuri, Zuan pun merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia tidak terus mengejek Ji Dengtu tentang hal itu. Sebaliknya, dia bertanya, benar, aku mendengar dari Sen Suzi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui bahan-bahan obat di dunia ini lebih baik daripada dirimu. Ada beberapa bahan yang tidak dia ketahui, jadi aku hanya bisa bertanya kepadamu. Ji Dengtu langsung merasa lebih baik saat mendengar Zuan mengatakan itu. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan mencondongkan tubuh ke belakang hingga hidungnya mengarah ke langit, menjawab, tentu saja. Bukannya aku ingin menyombongkan diri, tapi selama ini tentang obat-obatan di dunia, tidak ada yang lebih tahu daripada aku. Ketika dia melihat dia sejenak memulihkan kepercayaan diri dan perilakunya yang dulu, Jiang Luofu juga menghela napas lega dalam hati. Ini lebih seperti kejeniusan luar biasa dari kakak kedua dulu. Apa yang terjadi dengan kakak perempuannya benar-benar membuatnya sangat terpengaruh. Apakah kamu pernah mendengar tentang Hollow Cicada Leaves? Zuan bertanya untuk menguji kebenarannya. Jika bahkan Ji Dengtu tidak tahu tentang bahan itu, dia benar-benar tidak akan tahu kemana harus mencarinya. Dia mungkin harus pergi ke Hope of Freedom untuk mencoba peruntungannya saat itu. Mengapa aku tidak tahu tentang mereka? Daunnya setipis sayap jangkrik, dan jika dilihat dari kejauhan, mereka menyerupai jangkrik yang hinggap di dahan pohon, kata Ji Dengtu dengan bangga. Mereka mungkin hanya ada di lembah tertentu di gunung bersalju besar, yang mungkin menjadi alasan mengapa orang lain tidak mengetahuinya. Gunung salju besar, Zuan mengulanginya, tercengang. Ia berpikir dalam hati, pantas saja Sen Suzi tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, gunung salju besar adalah daerah terlarang. Dulu, dia dan Yan Suehen hampir kehilangan nyawa di sana. Ketika dia mengingat pengalaman dikejar oleh putri salju yang menakutkan, Zuan masih merasakan sedikit ketakutan hingga sekarang. Setidaknya dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu takut lagi pada putri salju, meskipun begitu, dia tidak tahu apakah masih ada makhluk mengerikan lainnya di wilayah itu. Di masa lalu, bahkan seseorang sekuat Zhao Han merasa khawatir terhadap gunung salju besar dan tidak berani masuk terlalu dalam. Namun, meskipun itu berbahaya, mungkin dia harus melakukan perjalanan untuk mendapatkan pil pembersih sumsum tulang. Namun, situasi ibu kota saat ini tidak stabil. Keadaan menjadi tenang untuk sementara waktu berkat tindakannya yang tegas dan keras. Jika dia pergi, sulit untuk mengatakan apakah ibu kota akan tetap tenang atau kembali kacau. Ketika melihat ekspresi Zuan yang gelisah, Ji Dengtu tertawa terbahak-bahak. Ia bertanya, kau jadi takut sekarang setelah mendengar tentang gunung salju besar, kan? Tapi itu tidak masalah. Aku hanya kebetulan punya daun jangkrik berongga.
Aku kebetulan mendapatkannya saat memasuki gunung salju besar untuk membeli beberapa bahan di masa lalu. Meskipun tempat itu adalah wilayah terlarang bagi orang lain, bagiku, itu tidak ada bedanya dengan pulang ke rumah. Dia berbicara dengan bangga sambil menunggu ekspresi terkejut dan kagum dari Zuan. Namun, Zuan sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat biasa. Jiang Luofu mencibir, "Oh, apakah kamu berbicara tentang saat kamu berakhir setengah mati dan harus menunggu guru untuk menyelamatkanmu? Kemudian, kamu mulai menangis tentang bagaimana kamu tidak akan pernah kembali ke gunung bersalju besar lagi." Wajah Ji Dengtu memanas. Dia benar-benar tidak tahan dengan penghinaan itu. Dia berkata, "Akhirnya, aku pergi sekali lagi." Meski begitu, nadanya tidak begitu yakin lagi. Zuan terkekeh dan membantunya keluar dari situasi itu dengan berkata, "Kalau begitu, kamu benar-benar hebat. Bisakah kamu memberikan daun jangkrik berongga itu kepadaku? Aku akan membalas budimu." "Bukannya aku tidak bisa memberikannya kepadamu, hanya saja daun jangkrik berongga itu sangat berharga. Itu tergantung pada apa yang bisa kau tukarkan untuk mendapatkannya." Ji Dengtu mendengus. Bocah ini sama sekali tidak tulus saat memujiku. Sungguh menyebalkan. "Apa yang kamu cari?" tanya Zuan dengan perasaan gelisah. "Iklan oleh Pub Future. Kau tahu," kata Ji Dengtu sambil mengedipkan mata. Ekspresinya yang bersemangat, dipadukan dengan janggutnya, membuatnya tampak seperti orang bodoh yang kasar. Zuan terdiam. Dulu di Bright Moon City, orang ini benar-benar menipu orang saat dia mentraktir mereka. Zuan mengira dia akan meminta jumlah yang gila, tetapi dia benar-benar menginginkan sesuatu seperti itu. Meskipun agak memalukan baginya untuk menulis hal-hal itu dengan statusnya saat ini, itu masih jauh lebih mudah daripada bentuk pembayaran lainnya. Nanti aku berikan padamu," kata Zuan dengan nada ambigu. "Aku menginginkannya sekarang," kata Ji Dengtu dengan panik. Anak ini benar-benar telah mengacaukannya di masa lalu dengan meninggalkannya di sebuah cliffhanger. Dia benar-benar ingin menebas Zuan dengan pisau. Tak berdaya untuk melakukan apapun, Zuan hanya bisa berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar dulu." Setelah berkata demikian, dia kembali ke kamar dan menutup semua pintu serta jendela. Jiang Luofu menatap Ji Dengtu dengan bingung, lalu bertanya, "Apa sebenarnya yang kalian berdua bicarakan?" Bahkan Murong Qinghe dan Chu Yuzhao menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka berpikir, harta macam apa yang bisa ditukar dengan daun jangkrik berongga yang begitu berharga. Mungkin dia bisa mengabaikan semua pengendalian diri di depan orang lain, tetapi Ji Dengtu tidak berani bersikap kurang ajar di depan saudara iparnya. Dia berkata dengan ambigu, "Tidak apa-apa, hanya masalah antara pria." Wanita tidak boleh menanyakannya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka lagi. Zuan keluar dari dalam dan menyerahkan sebuah buku kepada Ji Dengtu. Ji Dengtu tertegun, lalu bertanya, "Kamu selesai menulis secepat itu?" Wajah Zuan memanas. Ia menjawab, "Apa maksudmu? Aku yang menulisnya. Aku sudah bilang padamu bahwa itu adalah sesuatu yang akhirnya kudapatkan dari seorang pendongeng di masa lalu. Aku hanya masuk untuk mencari salinannya." Dia sebenarnya sudah selesai menulis sisanya saat kembali ke Bright Moon City. Saat itu, keadaan jauh lebih sulit, jadi dia ingin memaksimalkan setiap peluang untuk transaksi. Buku kecil itu disiapkan untuk acara seperti itu, tetapi dia tidak menyangka akan tidak menggunakannya dalam waktu yang lama. Ji Dengtu menoleh ke satu sisi untuk menghalangi pandangan Jiang Luofu. Dia dengan cepat membolak-balik buklet itu. Ketika dia melihat isinya asli, dia langsung menjadi sangat senang, berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Nak, kamu punya beberapa prospek." Kemudian, dia melemparkan sebuah tas kecil. Zuan membukanya dan melihat beberapa daun jangkrik berongga yang tersimpan rapi di dalamnya. Ada sekitar selusin daun, dan masing-masing daun tembus pandang seperti sayap jangkrik. Tidak heran daun itu diberi nama itu. "Apakah kamu punya lagi?" tanyanya sambil berpikir dalam hati bahwa dia mungkin akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 set pil pembersih sumsum tulang, dan karenanya harus mendapatkannya lebih banyak lagi. "Menurutmu aku menanam tanaman ini di halaman belakang rumahku. Kalau kau mau lebih, pergilah dan cari sendiri di gunung salju besar," kata Ji Dengtu tidak sabar. Dia baru saja berhasil mengumpulkan jumlah itu saat itu,
dan dia hampir kehilangan nyawanya karena tanaman itu. Zuan pun merasa itu masuk akal. Memiliki selusin atau lebih sudah merupakan berkah yang tak terduga. Tiba-tiba, Ji Dengtu bergerak mendekat. Dia mengangkat alisnya dan berkata, aku punya cukup banyak bahan berharga. Apakah kamu punya teks lain yang serupa? Bahan apa saja yang kamu punya? Bahan apa saja yang kamu butuhkan? Apakah kamu punya otak Green Fire? Aku tidak menyangka kau tahu tentang benda-benda itu. Benda-benda itu sangat langka dan berharga, tetapi bisa digunakan dalam pengobatan. Kebetulan aku juga punya beberapa. Lalu bagaimana dengan tanduk bais, atau inti dalam Sphinx? Nah, apa kau sedang bercanda sekarang? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu dari binatang legendaris seperti itu? Mengenai Sphinx atau apapun itu, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kemudian, Zuan menanyakan beberapa hal lagi, termasuk bahan-bahan yang ia butuhkan bagi Mi Li untuk merekonstruksi tubuhnya. Ji Dengtu akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, baiklah, aku tidak punya barang lainnya. Aku hanya punya otak api hijau. Kamu mau atau tidak? Iklan oleh Pub Future. Dia bertanya-tanya dari mana bocah ini mendengar tentang harta karun tersebut. Banyak di antaranya yang hanya dia dengar sekilas dari beberapa catatan kuno yang hampir hilang. Baiklah, kurasa tidak apa-apa. Apa maksudmu, tidak apa-apa? Kamu belum memberiku buku lain. Saya punya satu yang berhubungan dengan rumah bordil. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik atau tidak. Ceritakan lebih detail. Ketika mereka melihat kedua pria itu memasuki ruangan kecil dengan tangan saling berpelukan, yang lainnya saling memandang dengan cemas. Jiang Luofu, khususnya, tercengang. Kapan mereka menjadi begitu dekat? Hampir seperti mereka adalah sahabat karib yang berbeda usia. Tak lama kemudian, Ji Dengtu keluar dengan wajah puas. Pada saat yang sama, ia memasukkan sebuah buku kecil ke dalam saku bagian dalam. Ia tiba-tiba merasa bocah ini lebih enak dipandang. Zuan tampan dan pandai berbicara, dan ia punya cerita yang menarik. Selama dia tidak berhubungan dengan Xiaoxi kita bisa menjadi teman baik. Kemudian, Jiang Luofu mengajak Ji Dengtu untuk bertemu dengan murid-murid lainnya. Bagaimanapun, mereka sudah lama tidak bertemu, jadi itu adalah pengalaman langka yang layak untuk dipertemukan kembali. Ji Dengtu hanya ingin kembali ke kamarnya yang kecil dan gelap dan perlahan menikmati karya-karya besar yang telah diterimanya, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi saudara iparnya. Dia hanya bisa menahan suasana hatinya yang tidak sabar. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia harus mengingatkannya untuk menjaga jarak dari Zuan. Seseorang yang dapat menulis buku yang bahkan membuat orang seperti dia tidak dapat menahan diri, dengan segala macam tema dan gaya penulisan yang berbeda. Bagaimana mungkin seorang wanita dapat menolaknya? Namun, dia segera berubah pikiran. Jiang Luofu selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tertarik pada pria. Bagaimana dia bisa dibodohi oleh bocah nakal seperti ini? Lagi pula, bahkan jika Zuan berhasil menipunya, bukankah itu hal yang baik? Dengan begitu, akan ada seseorang yang bisa mengendalikan pria itu agar dia tidak bisa mengganggu Xiaoxi lagi. Haruskah saya mencoba mengaturnya? Apa yang sedang kau pikirkan, sampai kau memasang senyum menyebalkan itu? Jiang Luofu bertanya sambil tersenyum. Ia berpikir dalam hati, kakak iparku ini mungkin tidak akan pernah bisa mengembalikan temperamennya seperti dulu. Bagaimana mungkin kakak perempuanku akhirnya jatuh cinta padanya? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang bocah nakal Zuan itu? Tanya Ji Dengtu. Dia cukup baik. Dia tampan dan kepribadiannya juga baik. Dia memperlakukan teman-temannya dengan setia, dan kultivasinya sangat tinggi. Selain itu, berhentilah memanggilnya seperti itu, kamu harus memanggilnya sang penyelamat sekarang, jawab Jiang Luofu. Ji Dengtu terdiam. Ekspresinya aneh saat melihat wanita itu menyeringai saat membicarakannya. Kurasa aku tak perlu terlalu khawatir tentang itu. Lalu, mengapa saya merasa sedikit tidak nyaman sekarang? Mungkinkah karena buku anak-anak ditulis dengan sangat berwarna, tetapi pembaca seperti saya hanya bisa menggunakan tangan saya sebagai seorang istri? Sementara itu, setelah gangguan itu, Zuan tidak bisa lagi membantu para wanita muda itu memperluas meridian mereka. Huanzhao dan Yuzhao adalah satu hal, karena mereka semua adalah satu keluarga, tetapi Murong Qinghe berbeda.
Jika dia terus-menerus menusuk tubuhnya, itu akan sedikit tidak pantas. Dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, tetapi setelah kesalahpahaman dengan Huan Zhao dan Yu Zhao, dia juga menyadari bahwa itu tidak baik. Setidaknya dia telah memulai dengan Yu Zhao, jadi dia bisa menjelaskan semuanya kepada Murong Qinghe, yang bisa kembali setelah dia mengambil keputusan. Selama beberapa hari berikutnya, utusan token perak, Pang Tang, mengumpulkan sejumlah akar bangau langit, giok bintang merah, dan bunga langit ungu. Bagaimanapun, itu adalah misi pertamanya dari bos baru, jadi dia telah bekerja lembur untuk menangani berbagai hal dan meninggalkan kesan yang baik. Zuan membawa bahan-bahan itu kembali bersamanya ke gunung belakang akademi dan mulai membuat beberapa pil kondensasi Qi untuk membantu Daji dan Moshi meningkatkan kultivasi mereka. Saat itu, ibu kota relatif tenang. Tentu saja, setelah apa yang telah dilakukannya, tidak ada yang benar-benar ingin menjadi orang malang yang memprovokasinya. Namun, ada satu hal yang terjadi yang tidak kecil, tetapi juga tidak terlalu besar. Nyonya Dai, Meng Chan, benar-benar menghilang dari rumah tempat dia ditahan. Menurut penyelidikan utusan bordir, sepertinya dia telah mengambil inisiatif untuk melarikan diri, mereka menyelidikinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah disuap. Zuan tidak mempermasalahkannya karena perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Dia sama sekali tidak peduli dengan pikiran bahwa dia akan membalas dendam. Malam itu, dia sedang memurnikan pil ketika tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat seseorang telah menerobos masuk ke kaki gunung, melukai beberapa murid. Selain itu, 3 patroli berusaha melacak orang itu. Ketika indera keilahiannya tersapu, dia tercengang. Dia bergumam, mengapa dia? Bab 1947, Chip Tawar-Menawar. Pembunuh yang baru saja menerobos gerbang gunung belakang memiliki tubuh yang cantik dan anggun. Dia jelas seorang wanita. Selain itu, kultivasinya tidak buruk, dan dia selalu memanfaatkan kecepatan atau kecerdasannya untuk menyingkirkan para pengejarnya. Namun, ada formasi di mana-mana di seluruh gunung belakang, jadi dia tetap tertangkap pada akhirnya. Alasan Zuan terkejut adalah karena wanita itu sebenarnya adalah Nyonya Dai, Meng Chan. Dia baru saja menerima berita bahwa wanita itu kabur dari penjara beberapa hari sebelumnya. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari ibu kota, dan malah berlari ke sini? Bukankah dia sedang berjalan menuju kehancurannya? Sementara itu, di kaki gunung, Meng Chan dalam kondisi yang mengerikan. Bakatnya selalu sangat baik, yang terbaik di antara rekan-rekannya. Itulah sebabnya dia mampu menerobos masuk ke gunung belakang. Sayangnya, pertahanan di dalam terlalu ketat, dengan formasi di mana-mana yang tidak sengaja dia aktifkan. Meskipun dia dapat mengandalkan harta klannya untuk menghindari terperangkap oleh formasi tersebut, keributan yang terjadi seperti suar yang mengarahkan para penjaga kepadanya. Dalam beberapa kesempatan, dia berhasil keluar dari kepungan mereka dengan susah payah, tetapi malah dikepung lagi. Ketika dia melihat para penjaga mengelilinginya dari segala arah, Meng Chan akhirnya putus asa. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan tidak punya apa-apa lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia melemparkan senjatanya sendiri ke tanah, sambil berkata, "Aku datang untuk menemui utusanmu." Bahwa aku menemuinya, namun, tidak ada yang menanggapinya. Bagaimanapun, siapapun yang menerobos masuk ke gunung belakang Royal Academy, area yang sangat dibatasi, pastilah musuh. Tentu saja, para penjaga juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang masuk tanpa izin adalah wanita secantik itu. Pakaiannya menekankan sifat sembunyi-sembunyi, tetapi juga menonjolkan bentuk tubuhnya dengan sempurna. Ketika dia melihat para penjaga mengarahkan tombak mereka padanya, Meng Chan yakin bahwa selama salah satu dari mereka bertindak berdasarkan dorongan hati, yang lain akan segera menusuknya. Dia bahkan tidak berani menyatakan identitasnya sebagai istri Raja Dai. Bagaimanapun, dia sudah menjadi buronan sekarang. Jika orang lain tahu dan menangkapnya, mereka akan segera mengirimnya kembali, sehingga semakin kecil kemungkinan dia bertemu orang itu. "Pembebasan, Bupati, aku ingin bertemu denganmu," teriaknya tak berdaya di puncak gunung. Dia tahu bahwa suaranya tidak akan mampu menjangkau jarak yang begitu jauh, tetapi tidak ada hal lain yang dapat dia lakukan.
Mungkinkah aku, Meng Chan, yang selalu memamerkan diriku sebagai wanita cantik dan cerdas, hanya ditakdirkan untuk jatuh di sini? Dia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat bahwa semua penjaga telah menghilang, dan berdiri di tempat mereka adalah seorang pria jangkung dan tampan. Dia sedikit tercengang, pria inilah yang telah turun ke istana klannya seperti dewa iblis. Ahli klan Meng yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di tangannya. Klan Meng dengan cepat berubah dari kegembiraan yang luar biasa saat melihat serangannya menjadi kehancuran total. Kau ingin bertemu denganku? Tanya Zuan bingung. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan wanita ini. Meng Chan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan semua emosi rumit yang berkecamuk dalam dirinya, lalu berkata, benar sekali. Sebelumnya aku sudah mengirim seorang pembantu untuk menghubungimu, tetapi kau menolak. Aku tidak punya pilihan selain mencarimu sendiri. Di bawah sinar bulan, tubuhnya sepenuhnya terbungkus dalam pakaian hitamnya, dan hanya wajahnya yang putih merona yang terlihat. Namun, itu hanya membuatnya tampak lebih cantik. Zuan tidak dapat menahan perasaan bahwa seluruh situasi ini agak tidak masuk akal. Pada akhirnya, wanita ini hanya keluar dari penjara untuk menemuinya. Aku hanya merasa tidak banyak yang bisa kita bicarakan, kata Zuan acuh tak acuh. Lagi pula, sekarang setelah kau datang kepadaku, itu berarti kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Iklan oleh Pub Future. Saya tidak pernah berencana untuk melarikan diri lagi setelah datang ke sini sejak awal, kata Meng Chan. Dadanya, yang naik turun dengan intens, perlahan menjadi tenang. Apakah kamu berpikir untuk membalas dendam? Kultivasimu berada di puncak di antara rekan-rekanmu, tetapi masih terlalu jauh dariku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pergi dan merencanakan balas dendam di masa depan juga, kata Zuan, tidak ingin melepaskan harimau yang bisa kembali menggigitnya. Sebelumnya, dia tidak repot-repot membuang-buang tenaga lagi padanya. Namun, sekarang setelah dia datang jauh-jauh ke sini, dia pasti sudah gila jika membiarkannya pergi lagi. Dia telah menonton terlalu banyak film di masa lalu di mana, karena penjahat merasa seolah-olah karakter utamanya terlalu lemah, mereka membiarkan orang itu pergi. Namun, kemudian, karakter utamanya telah tumbuh dewasa dan malah membunuh mereka. Pah, aku bukan penjahat. Meng Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak datang untuk membalas dendam, dan aku juga tidak berani memiliki pikiran untuk membalas dendam. Aku hanya datang untuk mengusulkan kesepakatan denganmu. Maksudmu, di puncak di antara teman-temanku. Bukankah kau juga seumuran denganku? Kesepakatan, jawab Zuan, nadanya mengandung sedikit ejekan. Aku membunuh ayahmu. Dia menolak untuk percaya bahwa Meng Chan benar-benar akan dengan tulus melaksanakan kesepakatan ketika ada dendam berdarah di antara mereka. Selain itu, dia tidak berpikir Meng Chan memiliki apapun yang dia butuhkan. Yang hidup akan selalu lebih penting daripada yang meninggal, kata Meng Chan, ekspresinya tetap sangat tenang. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Zuan saat berbicara. Ketika dia melihat bahwa Zuan tidak mempercayainya, dia hanya bisa berkata, Bupati, mungkin itu karena Anda tumbuh di kota Bright Moon, tetapi Anda tidak memahami perilaku dan tingkah laku orang-orang di ibu kota ini. Orang-orang seperti kita, selama kita adalah tipe yang rasional, hanya peduli pada kepentingan masa depan dan bukan dendam pribadi. Tidak ada dendam yang layak disebutkan dibandingkan dengan prospek masa depan klan seseorang. Bahkan jika orang itu adalah orang yang membunuh ayahmu. Zuan bertanya dengan dingin. Benar sekali, jawab Meng Chan dengan percaya diri. Pembunuhan ayah, pencurian istri. Bagi orang biasa, itu mungkin dendam yang tidak dapat didamaikan, tetapi bagi kita, hal-hal itu tidak begitu penting. Tentu saja, itu tergantung pada premis bahwa ada cukup banyak yang bisa diperoleh. Zuan sedikit tercengang. Di masa lalu, baik Sang Qin maupun Zheng dan selalu mengutamakan kepentingan klan mereka di atas segalanya. Mereka bahkan mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Begitu pula dengan para wanita dari klan besar lainnya. Dia tersadar dari lamunan cukup lama untuk menjawab, cukup untuk mendapatkan. Aku bisa menebak niatmu datang ke sini, dan aku memang bisa memberimu cukup banyak keuntungan. Namun sayangnya, tidak mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu yang menarik bagiku.
Tujuan wanita ini jelas didasarkan pada fakta bahwa, meskipun klan Meng dan keluarga Raja Dai sangat rusak, akar mereka masih ada. Selama pengadilan memaafkan mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk pulih setelah 100 tahun lagi. Mereka masih akan memiliki tempat di ibu kota juga. Namun, jika semuanya terus berjalan sesuai dengan keputusan permaisuri sebelumnya, klan mereka akan benar-benar tamat. Para pria akan direkrut, dan para wanita akan menjadi pelayan. Beberapa klan yang paling berpengaruh akan benar-benar lenyap dari dunia. Tidak, aku pasti punya sesuatu yang menarik minatmu. Jawab Meng Chan. Matanya bersinar terang, dia jelas sangat percaya diri. Zuan mengerutkan kening dan berkata, coba ku dengarkan. Dia juga sedikit penasaran sekarang. Wanita ini cerdas, jadi dia pasti mengerti konsekuensi dari mencoba menipunya. Apa yang membuatnya tetap percaya diri bahkan sekarang? Bibir merah Meng Chan sedikit terbuka. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, masalah ini sangat penting, jadi bisakah kita membicarakannya secara rinci di rumah pertapa? Ketika dia melihatnya sedikit mengernyit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil terkekeh tak berdaya, kultivasi pertapa terlalu kuat, jadi kamu tidak akan berpikir bahwa wanita lemah sepertiku benar-benar dapat melukaimu, kan? Tidak perlu mengejekku. Zuan mendengus. Jika aku tahu kau menipuku, aku yakin kau mengerti harga yang harus kau bayar. Dia berbalik dan berjalan menaiki gunung. Meng Chan sangat gembira dan segera mengikutinya dari belakang. Meski begitu, Zuan hanya melangkah pelan, namun tubuhnya langsung muncul di tengah gunung. Dia terkejut dan khawatir, terkejut dengan kultivasinya yang tak terduga, tetapi khawatir karena tidak mungkin dia bisa mengimbanginya. Ada banyak sekali formasi di gunung, banyak di antaranya yang pernah dia lihat sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Saat dia bingung harus berbuat apa, sebuah kekuatan lembut menyapu dirinya, dan dia merasa seolah-olah dia sedang tersapu ke awan. Ketika dia tersadar dari lamunannya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di luar halaman di puncak gunung. Dia mendesah dalam hati. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Zuan bisa melakukan hal seperti itu. Dia jelas sangat muda dan seumuran denganku, jadi bagaimana dia bisa berkultivasi hingga ke levelnya saat ini? Zuan mendorong pintu hingga terbuka, dan Meng Chan segera mengikutinya. Zuan berdiri di depan jendela dengan membelakanginya sambil menatap bulan, sambil berkata, bulan hari ini sungguh indah. Dia kemudian menambahkan, Anda bisa bicara sekarang. Ketika dia melihat bagaimana Zuan memperlihatkan punggungnya padanya tanpa keraguan, Meng Chan tidak berani berpikir sedikit pun untuk melakukan pembunuhan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, di masa lalu, Biki adalah orang yang bertanggung jawab atas cucu kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Zuan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan dingin, apa hubungannya itu denganku? Meng Chan menjawab, saat aku berlari dan bersembunyi selama beberapa hari terakhir, aku mendengar beberapa rumor di dekat jembatan. Bupati tampaknya adalah cucu kaisar dari dinasti sebelumnya. Zuan terkejut. Dia sibuk dengan ramuan pil dan kultivasi, tidak mendengar tentang penyebaran informasi itu. Siapa yang bertanggung jawab atas rumor itu? Dia mendengus. Itu tidak lebih dari omong kosong belaka yang disebarkan di pasar. Utusan bordir akan mencari tahu sumbernya. Anda tidak akan mencoba menggunakan informasi yang tidak berdasar seperti itu sebagai alat tawar-menawar, bukan? Meng Chan memperhatikan reaksinya dengan saksama sepanjang waktu. Namun, Zuan tetap tenang selama berbicara, jadi dia juga tidak bisa melihat apapun. Dia berkata, tentu saja tidak. Silakan berbalik dan lihat aku, Bupati. Zuan menggunakan indera ketuhanannya dan menyadari bahwa wanita itu telah merogoh saku bagian dalam, seolah-olah dia sedang bersiap untuk mengambil sesuatu. Dia berbalik dengan rasa ingin tahu. Namun, Meng Chan justru membuka ikat pinggangnya. Semua pakaiannya melorot ke bahunya, memperlihatkan tubuhnya yang putih bersih, cantik, dan awet muda. Mungkin karena angin malam, atau mungkin karena kegugupannya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Napasnya jelas menjadi cepat, dan kulitnya yang putih bersih berangsur-angsur memerah. Zuan menatapnya dengan tenang dan berkata, sejujurnya, aku telah mendengar banyak rumor tentangmu, dan bagaimana kamu adalah wanita yang sangat cerdas. Namun, tindakanmu membuatku sedikit kecewa hari ini. Lihat selengkapnya di novel.com. Meng Chan menggigit bibirnya dengan gugup.
Bibirnya bahkan mulai sedikit pucat karena tekanan. Dia memang ahli dalam banyak rencana, dan itu bahkan termasuk perangkap madu. Meski begitu, itu hanya terjadi ketika dia yang membuat strategi. Orang-orang yang melakukannya biasanya adalah wanita yang telah dilatih khusus di klan sejak mereka masih kecil. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu sendiri, dan tentu saja, dia mengacaukannya. Kurasa ini masuk akal. Aku adalah Nyonya Dai yang terhormat, putri kesayangan klan Meng. Aku selalu hidup di puncak kekuasaan, jadi pria macam apa yang akan membutuhkan aku untuk menggunakan perangkap madu pada mereka sendiri. Lagi pula, bagaimana mungkin aku tahu cara merayu seorang pria? Jika ini adalah alat tawar-menawarmu, kau bisa pergi sekarang, kata Zuan dengan kesal. Wanita ini memperlakukannya seperti apa? Mungkinkah dia menganggapnya sebagai tipe orang yang akan segera menyerahkan segalanya saat melihat wanita cantik? Meng Chan memang cantik, tetapi dia sudah memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya, dan semuanya sangat cantik. Mengapa dia bisa tergoda olehnya? Tidak, ini bukan alat tawar-menawarku, melainkan hadiah. Hadiah sebagai permintaan maaf, kata Meng Chan. Setelah awalnya merasa khawatir, dia pun perlahan-lahan menjadi tenang. Dia melanjutkan, sebelumnya, Raja Dai dan klan Meng telah menyinggungmu terlalu banyak, jadi dirimu yang terhormat pasti sangat marah. Sementara itu, sebagai istri Raja Dai, dan juga putri klan Meng, aku dapat menggantikan kemarahanmu. Itu tidak perlu, kata Zuan sambil menatapnya dengan ekspresi serius dan tegas. Jika kamu masih menolak untuk membicarakan tentang alat tawar-menawarmu, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Bab 1948, Kartu Tersembunyi Terakhir. Ketika dia melihat tatapan dingin mata Zuan, Meng Chan sedikit khawatir. Dia tidak berani bertele-tele lagi dan berkata, "Kudengar kamu sedang mencari tanduk Baize." Zuan terkejut. Dia langsung bertanya, "Dari mana kamu mendengarnya?" Meng Chan menjawab, "Bupati tidak perlu repot-repot mencari tahu dari mana saya mendengar informasi ini. Yang penting aku bisa memberimu peringatan pada Baize." Zuan berkata sambil tercengang, "Namun, saat ini, aku merasa lebih penting untuk mengetahui bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang mencari tanduk Baize." Awalnya, dia hanya menyampaikannya kepada orang-orang di akademisi. Kemudian, dia meminta utusan bordir, Nansun, dan beberapa pejabat Istana Timur untuk membantu pencarian. Terlepas dari pihak mana dia meminta informasi, pemikiran tentang kebocoran bukanlah masalah sepele. Sekarang, Bupati hanya disuruh melihat-lihat dari mana-mana. Apapun yang kau lakukan, akan banyak orang yang mengawasimu. Kau perintahkan beberapa orang untuk membantumu mencari barang-barang itu. Tidak ada dinding yang tidak bocor. Angin, kata Meng Chan sambil tertawa mengenang dirinya sendiri. Wilayah Raja Dai dan klan Meng mungkin telah runtuh, tetapi kita masih merupakan klan yang telah ada selama 1000 tahun. Ada beberapa teman lama yang masih mengingat kebaikan yang telah kami tunjukkan kepada mereka. Mereka mungkin tidak melakukan hal-hal lain untuk kita, tetapi tugas kecil semacam ini masih mungkin dilakukan. Zuan menghela napas lega. Saya khawatir Zuan telah menyimpulkan bahwa dirinya adalah Golden Token 11 atau Panglima Supreme Embroidered Envoy, tetapi tampaknya kekhawatirannya sia-sia. Apapun itu, dengan identitasnya saat ini sebagai bupati, ia bahkan dapat mengklaim bahwa dirinya lah yang telah meminta Embroidered Envoy untuk mencari tanduk Baize. Bisakah kau benar-benar mendapatkan tanduk Baize? Lagi pula, kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang binatang pembawa keberuntungan seperti itu sebelumnya, kata Zuan dengan nada skeptis. Namun, bukan salahnya bersikap curiga. Lagi pula, bahkan Sensuzi atau Jidengtu tidak tahu di mana menemukan benda seperti itu, jadi bagaimana mungkin putri dari klan bangsawan bisa mendapatkannya? Meng Chan memperhatikan dan bertanya, apakah aku memakai baju itu dulu? Menjadi seperti ini benar-benar agak memalukan. Zuan terdiam. Jadi, apakah kamu mengerti konsepnya? Lalu, apa kamu telanjang tadi? Namun, dengan keadaan seperti ini, dia tidak dapat melanjutkan interogasinya. Dia berbalik dan melambaikan tangannya. Meng Chan mengenakan pakaiannya lagi dengan wajah memerah. Dia mengikat-ikat pinggangnya lagi sambil berkata sambil mendesah, ada desas-desus yang beredar di mana-mana bahwa bupati itu adalah orang cabul yang bejat. Namun hari ini, aku telah menemukan bahwa kamu jauh lebih sopan daripada yang aku bayangkan.
Tidak perlu menyanjungku. Aku hanya butuh tanduk Bai Ze sekarang. Jika kau berbohong padaku, klan Meng dan Raja Dai akan lebih menderita dari sekarang, kata Zuan dingin. Bupati benar-benar tidak romantis, kata Meng Chan. Dia menatapnya dengan kesal dan melanjutkan, baiklah, aku sudah memakai bajuku lagi. Dengan indera ketuhanan Zuan, dia tentu saja tahu bahwa dia sudah berpakaian lagi. Dia bertanya, bisakah kamu berbicara lebih rinci sekarang? Meng Chan menyuarakan persetujuannya. Klan Meng sudah ada sejak lama. Ini bukan dimaksudkan sebagai bualan, melainkan pernyataan fakta. Zuan mengangguk. Dia memberi isyarat agar dia melanjutkan. Meng Chan melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang jenius di klan Meng yang suka menjelajahi semua jenis ruang bawah tanah rahasia. Suatu kali, ia kembali dengan mayat makhluk aneh. Pada saat itu, tidak seorang pun di klan Meng tahu apa itu, tetapi si jenius itu mengatakan bahwa itu disebut Bai Ze, dan bahwa klan harus menyimpannya dengan baik. Ia memberi tahu orang-orang bahwa itu bisa sangat berguna di masa depan. Iklan oleh Pub Future. Sayangnya, tak lama kemudian, si jenius itu meninggal saat menjelajahi ruang bawah tanah rahasia tertentu, dan tak seorang pun tahu untuk apa Bai Ze bisa digunakan. Namun, klan Meng masih mengawetkan jasadnya dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, bangkainya perlahan membusuk. Pada akhirnya, hanya tanduk itu yang tersisa. Zuan menyela, berkata, itu kedengarannya tidak benar. Bai Ze sangat misterius. Bahkan mayatnya seharusnya tidak membusuk hanya dalam waktu 1000 tahun. Dunia ini tidak seperti dunia sebelumnya. Ada makhluk-makhluk kuat yang, bahkan jika mereka mati, masih memiliki jejak energi yang cukup untuk membunuh penyusup. Paling tidak, itu berarti daging mereka tidak akan pernah rusak. Mungkin setelah ribuan atau puluhan ribu tahun, mereka bisa membusuk menjadi tulang, tetapi menilai dari apa yang dikatakannya, paling lama hanya 1000 tahun yang telah berlalu. Bagaimana mungkin hanya ada satu tanduk yang tersisa? Meng Chan berkata sambil mendesah, Bupati, baik atau buruk, saya adalah keturunan langsung dari klan Meng, dan juga Nyonya Dai. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa binatang pembawa keberuntungan semacam ini dapat tetap utuh untuk waktu yang lama, dan akhirnya membuat kebohongan yang sangat buruk. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kepala Bai Ze terkorosi jauh lebih cepat dari yang kami duga, dan sudah mulai membusuk dengan cepat tidak lama setelah leluhur jenius itu membawanya kembali. Saat itu, kami bertanya-tanya apakah itu karena pengaruh ruang bawah tanah rahasia. Zuan mengerutkan kening. Apa yang dikatakannya masuk akal. Cerita yang tadinya terdengar seperti kebohongan besar, kini tampaknya lebih mungkin menjadi kebenaran. Mengenai kecepatan aneh korosi itu, mungkin itu karena Bai Ze meninggalkan ruang bawah tanah rahasia. Dengan perbedaan lingkungan, mungkin hukum dunia ini tidak dapat menoleransinya lagi. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, meski begitu, menurut apa yang ku ketahui, harta milik klan Meng sudah disita oleh pengadilan. Apakah kau mencoba menggunakan sesuatu yang bukan milikmu lagi untuk membuat kesepakatan denganku? Meng Chan menggelengkan kepalanya dan menjawab, suatu klan seperti klan Meng yang telah ada selama 1000 tahun tahu untuk tidak menaruh semua telur dalam keranjang yang sama. Banyak harta kita yang tersembunyi di tempat lain. Zuan berkata sambil mendengus dingin, kalau begitu menurut apa yang kau katakan, kekayaan klan Meng seharusnya sangat besar. Jika ada begitu banyak harta, bagaimana mungkin kau bisa tahu tentang tanduk Bai Ze ini? Dia hanya merasa bahwa semua ini hanya kebetulan yang terlalu besar. Terlebih lagi, wanita ini penuh dengan tipu daya dan rencana jahat, jadi dia khawatir wanita itu mungkin merencanakan sesuatu. Kita tidak memiliki harta sebanyak yang diyakini orang lain, kata Meng Chan sambil mendesah. Klan-klan besar seperti kita memang mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi pengeluaran kita juga besar. Hal ini terutama terjadi karena pola-pola umum yang dihadapi klan-klan besar, seperti memiliki anak-anak yang semakin banyak dan hedonistik. Ini adalah praktik-praktik lama yang tidak cenderung hilang. Meskipun klan Meng kita melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir dan berhasil mencapai keseimbangan dalam masalah keuangan melalui otoritas kita di istana, banyak klan kuno lainnya telah menghabiskan kekayaan mereka sendiri. Mengenai trompet Bai Ze, aku juga merasa itu benar-benar kebetulan. Mungkin itu hanya liku-liku takdir, kata Meng Chan sambil tertawa mengejek diri sendiri.
Sewaktu kecil, aku suka pergi ke perbendaharaan untuk bermain. Saat itu, aku langsung menyukai trompet yang berkilau dan cantik itu. Itulah sebabnya aku meminta kakek untuk memberikannya kepadaku. Jadi, meskipun seluruh perbendaharaan klan Meng digeledah, tidak mungkin ada orang lain yang bisa mendapatkan trompet Baize. Sedikit rasa percaya diri kembali muncul di matanya saat dia mengatakan itu. Zuan mendengus. Tidak perlu bagimu untuk bersikap waspada terhadapku seperti ini. Jika kamu benar-benar memilikinya, aku bukanlah tipe orang yang akan menindasmu. Meng Chan menggigit bibirnya dan mengambil kesempatan itu untuk berkata, saya bersedia memberikan barang ini kepada Bupati. Yang saya harapkan hanyalah jalan untuk bertahan hidup bagi klan Meng dan Raja Dai. Zuan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bisa mencegah pengadilan membasmi mereka, tetapi tidak mungkin aku bisa membiarkan mereka mendapatkan kembali kekuasaan mereka sebelumnya. Paling-paling, aku bisa memberi mereka tanah leluhur untuk orang tua dan orang sakit agar mereka bisa mencari nafkah. Dia sebenarnya sudah membicarakan beberapa hal ini dengan permaisuri secara pribadi sebelumnya. Klan Meng terlalu besar, dan mereka kurang lebih telah menikah dengan semua klan besar lainnya di ibu kota. Jika orang-orang itu semua dieksekusi, itu akan dengan mudah menimbulkan permusuhan dari banyak orang dan menuai kritik tanpa akhir. Selain itu, dia bukan tipe orang yang menikmati pembantaian demi pembantaian itu sendiri, dan dia telah berurusan dengan semua pelaku utama. Lebih jauh lagi, kekuatan inti klan Meng telah hancur total. Sudah mustahil bagi anggota yang tersisa untuk mengembalikan klan ke kejayaannya sebelumnya. Meng Chan tampak gembira saat berkata, itu sudah cukup. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Bupati. Dia sebenarnya cukup terkejut saat mendengarnya. Menurut cara-cara biasa menangani hal-hal seperti itu di dunia ini, hukumannya pasti adalah pemusnahan klan, mencabut seluruh klan sampai ke akar-akarnya. Paling-paling, dia pikir akan cukup baik jika dia bisa menyelamatkan beberapa murid klan Meng saja. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan dengan baik. Pria ini bahkan lebih baik dari yang dibayangkannya. Dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Pada saat yang sama, dia menjadi sedikit linglung. Sangat sulit baginya untuk mengaitkannya dengan iblis pembunuh itu sejak hari itu. Andai saja aku bertemu dengannya lebih awal, kami mungkin tidak harus menjadi musuh. Satu kesalahan saja, semuanya hilang. Iklan oleh Pub Future. Di mana tanduk Baize? Tanya Zuan sambil menatapnya dengan tenang. Meng Chan berkata dengan agak canggung, aku tidak membawanya. Apa kau mempermainkanku? Tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Tidak, tentu saja tidak. Jawab Meng Chan sambil menjelaskan, hanya saja aku kurang percaya diri saat ke sini. Kalau aku membawanya dan tertangkap, aku akan kehilangan semua uangku. Itulah sebabnya aku menyembunyikannya di suatu tempat. Aku bisa membawamu ke sana untuk mengambilnya sekarang. Zuan terdiam sejenak sebelum berkata, pimpin jalan. Apakah dia ingin bertransaksi dengannya atau ingin membalas dendam, dia akan mengetahuinya setelah melihatnya. Namun, dilihat dari interaksi mereka, dia merasa bahwa Meng Chan adalah wanita cerdas yang tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Meng Chan berkata, di distrik utara kota. Dia hendak memimpin jalan ketika tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat berikutnya, dia sudah terbang ke langit. Pria itu memegang bahunya dengan satu tangan, keduanya bersebelahan, tidak terlalu dekat satu sama lain, tetapi juga tidak terlalu jauh. Mereka terbang menuju distrik utara begitu saja. Meng Chan benar-benar terkejut. Dia yakin bahwa ibu kota ini memiliki formasi yang membatasi penerbangan. Mungkinkah kekuatannya sudah pada tingkat yang sedemikian rupa sehingga dia bisa mengabaikannya? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Master Yan telah memberikan token khusus kepada Zuan yang memungkinkan formasi tersebut merasakan auranya? Dengan begitu, formasi tersebut tidak akan aktif sama sekali meskipun dia terbang berkeliling. Bagaimanapun, formasi tersebut adalah untuk melindungi dari para kultivator lain di dunia ini. Adapun mereka yang berada di puncak otoritas sejati, mereka semua memiliki hal serupa untuk membebaskan mereka dari batasannya. Kalau tidak, bukankah formasi besar itu akan terus-menerus menargetkan Zhao Han setiap kali dia terbang? Lewat sana, kata Meng Chan sambil menunjukkan jalan.
Ia sedikit bingung. Meskipun ia pernah terbang sebelumnya, dan para senior klannya pernah membawanya ke udara saat ia masih kecil, ia harus menjalani pendidikan sebagai wanita yang mulia dan berbudi luhur saat ia tumbuh dewasa. Hal itu menjadi lebih nyata saat tujuannya adalah menjadi putri mahkota. Hal-hal biadab seperti itu tentu saja tidak diperbolehkan. Ia tidak akan membiarkan pria lain menyentuh tubuhnya, bahkan seorang senior klan. Jika ia ingin menjadi putri mahkota, ia harus menjaga kemurniannya sepenuhnya, jadi, jika ia ingin terbang seperti ini lagi, ia harus menunggu hingga ia sendiri menjadi seorang kultivator tingkat master. Biasanya, dengan bakatnya, jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia hanya akan membutuhkan beberapa dekade lagi untuk mencapai level itu dengan lancar. Namun, saat itu ia sering merasa menyesal, berpikir bahwa ia sudah tua saat itu. Saat ia bisa terbang, apakah ia masih memiliki mentalitas seorang wanita muda? Selain itu, ia berhayal bahwa seorang pahlawan muda dan tampan akan membawanya ke langit untuk melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia. Namun, ia selalu mencekik pikiran itu begitu muncul. Ia tak pernah menyangka bahwa impian yang selama ini ia pendam dalam-dalam di lubuk hatinya, akan benar-benar terwujud berkat musuh miliknya ini. Meng Chan diliputi emosi sepanjang waktu. Namun, mereka segera tiba di sebuah halaman terpencil dan kumuh. Zuan melihat sekeliling. Daerah itu sudah berada di daerah kumuh. Itu adalah tempat yang cukup bagus untuk menyembunyikan sesuatu. Indra ketuhanannya tersapu, tidak ada pembudidaya, tidak ada penyergapan, dan tidak ada formasi. Dia mengangguk, berpikir, memang, wanita ini tidak bodoh. Tak lama kemudian, Meng Chan mengeluarkan kunci dan memasuki sebuah ruangan. Ia menyalakan beberapa lilin, lalu mulai mencari di sudut tertentu di dinding. Tak lama kemudian, sebuah kompartemen tersembunyi terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah kotak. Ia membukanya dengan hati-hati dan membawanya ke Zuan. Ini tanduk Baize. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Meng Chan berkata dengan sedikit ekspresi menyesal. Dia jelas menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Dia sebenarnya hanya mengambil janji lisan dan menyerahkan barang-barang itu. Jika dia memutuskan untuk membunuhnya dan mencuri harta karun itu, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia lakukan. Klan Meng dan Raja Dai akan benar-benar tamat saat itu. Zuan menatapnya dengan tenang tanpa menjawab. Dia mengambil terompet Baize. Terompet itu hangat saat disentuh, berkilau dan tembus pandang. Meskipun dia belum pernah melihat benda itu sebelumnya, dia tahu bahwa itu benar-benar terompet Baize, karena sistem papan ketik langsung membantunya mengenalinya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak menjawab, Meng Chan menjadi semakin gugup. Meski begitu, ketika matanya menyatakan pada lilin yang menyala, dia akhirnya merasa sedikit percaya diri. Namun, begitu dia memikirkan hal itu, pipinya tidak bisa tidak memerah. Bab 1949, Jerami Penyelamat Hidup. Zuan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia menemukan bangku untuk duduk di dekat dinding. Ia dengan hati-hati menghiasi tanduk Baize yang berkilau itu. Sejujurnya, ia tidak banyak berharap pada benda itu. Dia hanya berpikir bahwa Meng Chan sedang merencanakan balas dendam atau hal lain. Ia tidak pernah menyangka bahwa Meng Chan benar-benar memiliki tanduk Baize yang legendaris. Ia juga belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutak-atiknya sedikit pun. Seperti yang diharapkan dari binatang legendaris, tanduk ini sungguh indah. Tidak heran Meng Chan begitu terpesona sejak dia masih kecil dan memilih sendiri. Zuan berpikir bahwa sekarang setelah ia mengumpulkan bahan-bahan lainnya, ia dapat memurnikan pil pembersih sumsum tulang dengan benda itu. Satu tanduk ini sudah cukup untuk menghancurkan banyak pil pembersih sumsum tulang. Lagi pula, satu pil pasti tidak memerlukan seluruh tanduk. Saat itu, Meng Chan duduk di sampingnya. Zuan tidak keberatan, dia tidak terbiasa dengan seseorang yang gemetar ketakutan di depannya. Bupati, apa yang Anda janjikan padaku, kata Meng Chan dengan gugup. Jangan khawatir, karena kamu tidak berbohong padaku, tentu saja aku tidak akan. Zuan terdiam saat dia berbalik. Matanya menggambarkan jejak putih di kerah Meng Chan. Jelas bahwa karena rasa khawatirnya saat berpakaian, dia tidak mengenakan pakaiannya dengan benar. Sekarang setelah dia memperhatikan posisinya, dia bisa melihat langsung ke dalam.
Ahem, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Anggota klan Meng yang melanggar hukum sudah tamat, tetapi mereka yang benar-benar tidak bersalah dan tidak bersalah akan selamat. Mengenai Raja Dai, Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku bisa mengampuni nyawanya sebagai bantuanmu. Namun, dia tidak perlu melupakan sisa hidupnya. Dia juga tidak bodoh. Dia tidak akan melepaskan harimau yang akan kembali menggigitnya di masa depan. Raja Dai sudah lumpuh. Baik itu lengan, kaki, meridian, atau dantian dan samudra Qi, tidak ada cara baginya untuk berevolusi lagi. Meng Chan mengerutkan kening dan berkata, biarkan aku hidup saja sudah cukup. Terima kasih, Bupati. Zuan mengangguk sebagai jawaban. Adegan dari ruang puncak gunung akademis itu tak bisa tidak muncul di benaknya. Ia tidak merasakan banyak hal saat itu, tetapi sekarang setelah ia berpikir-pikir kembali, Meng Chan adalah wanita yang sangat cantik, dan bentuk tubuhnya juga luar biasa. Tidak heran dia adalah seseorang yang pernah bersaing dengan Bi Linglong untuk posisi putri mahkota di masa lalu. Apa yang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa sedikit panas? Dia menarik kerah bajunya dan berdiri sambil berkata, baiklah, aku pergi dulu. Begitu dia berkata demikian, dia langsung muncul di luar. Dia ingin terbang ke langit dan kembali ketika tiba-tiba dia mendengar suara. Meng Chan telah jatuh di atas meja, seolah-olah dia telah pingsan sepenuhnya. Zuan agak bingung. Meng Chan telah memberinya tanduk Baize seperti yang dijanjikan, jadi dia tidak benar-benar ingin sesuatu terjadi padanya. Dengan sekejap, dia langsung kembali ke dalam. Dia mengulurkan tangan untuk menyenggol bahunya, bertanya, ada apa? Tubuh wanita ini benar-benar seperti kapas. Bagaimana bisa selembut itu? Diperbarui dari N0 VL/Co per meter. Meng Chan mengerang. Matanya yang berkaca-kaca tampak seolah-olah air mata bisa keluar kapan saja. Di bawah nyala lilin yang berkedip-kedip, bibir merahnya bahkan lebih lembab dan menggoda. Dia berkata, aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa tubuhku agak panas, dan aku merasa sedikit pusing dan tidak berdaya. Zuan mengerutkan kening. Ia juga merasa sedikit kepanasan. Biasanya, hal itu tidak mungkin terjadi. Dengan kultivasinya, hawa dingin tidak akan memengaruhinya sama sekali. Apakah ada pihak ketiga yang bersembunyi di sini untuk menyergap? Kecurigaan itu muncul dalam benaknya. Meskipun dia sudah memeriksa sekelilingnya dengan indera ketuhanannya, dia masih tidak merasa tenang. Dia memindai semuanya lagi. Iklan oleh Pub Future. Namun, tidak ada masalah. Semua penduduk di sekitar adalah orang-orang yang berperilaku baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda bercocok tanam. Sebagian besar dari mereka sudah tertidur. Lagi pula, dunia ini tidak memiliki kehidupan malam yang semarak seperti dunia sebelumnya. Sebagian besar rakyat jelata tidak mampu membuang-buang uang untuk membeli minyak sebagai sumber penerangan dan tidur lebih awal. Keesokan paginya, mereka harus bangun untuk bekerja sebelum matahari terbit, jadi mereka juga perlu beristirahat dan memulihkan diri. Seperti yang diduga, di dunia manapun, rakyat biasalah yang menghadapi kehidupan yang paling sulit. Namun, ada satu keluarga di antara mereka yang merupakan pengecualian. Suami dan istri, itu, sedang melakukan latihan membuat bayi. Dia dapat dengan jelas mendengar erangan wanita itu melalui indera ketuhanannya. Suara-suara itu membuatnya khawatir. Tidak ada penyergapan, juga tidak ada musuh, jadi apa yang terjadi? Mungkinkah dia diracuni oleh musuh politik di penjara, dan racunnya sekarang mulai bereaksi? Dia memeriksa denyut nadi Meng Chan, merasakan bahwa energi dalam tubuhnya sangat gelisah. Denyut nadinya stabil, tetapi ada kekuatan hidup yang berkembang di dalam dirinya. Tidak ada tanda-tanda racun. Mengapa situasi ini tampak agak familiar? Tepat saat semuanya mulai masuk akal, Meng Chan mengerang. Dia menarik tangannya dan menyandarkan seluruh tubuhnya ke tangannya, sambil berkata, aku merasa tidak enak, panas sekali. Dia menarik kerah bajunya sambil berbicara. Pakaiannya sudah dikenakan dengan tergesa-gesa sebelumnya, dan sekarang setelah dia menariknya beberapa kali, itu sudah cukup untuk memperlihatkan area yang luas. Tulang selangkanya yang indah terlihat jelas, begitu pula sepasang puncak bersalju yang indah. Zuan menyuarakan keterkejutannya. Kondisimu sepertinya dia telah dibius dengan salah satu obat bius yang tidak senonoh itu. Namun, siapa yang telah membiusnya?
Dia tentu saja tidak bisa begitu saja mendorongnya. Dia jelas dalam keadaan setengah sadar. Jika dia pergi dan orang lain datang, tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi. Dia masih seorang putri yang terhormat, dan tidak benar membiarkannya mengalami nasib seperti itu. Meng Chan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berkata dengan senyum menawan, ternyata Bupati masih bereaksi terhadapku. Aku benar-benar malu saat di akademi. Dia benar-benar putus asa saat itu. Sejak kecil, dia selalu dihujani perhatian, dengan banyak pengagum dan pengejar. Kemudian, bahkan setelah menjadi Nyonya Dai, banyak pria yang mengunjungi istana Raja Dai untuk urusan resmi, hanya untuk bisa berbicara lebih banyak dengannya. Namun, di hadapan pria ini, semua harga diri itu telah hancur total. Baru sekarang dia bisa merasakan bahwa dia tidak kekurangan pesona. Zuan mengerutkan kening. Sensasi yang dialaminya terasa agak familiar. Seolah-olah dia baru saja mengalaminya beberapa waktu lalu. Pandangannya tertuju pada lilin-lilin yang menyala di ruangan itu. Setelah Meng Chan memasuki ruangan, selain mencari terompet Baize, satu-satunya hal yang dilakukannya adalah menyalakannya. Kau memasukkan waris Bigone Rosemary ke dalam lilin? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Akhirnya ia mengerti bahwa bukan orang lain yang menggunakan obat itu, melainkan wanita itu yang menggunakannya pada dirinya sendiri. Dan tentu saja, ia juga terpengaruh. Kalau bukan karena fakta bahwa ia telah menemukan obat aneh itu sebelumnya di King Jin Manor, ia mungkin tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Meng Chan tercengang, lalu berkata, Bupati benar-benar tidak terduga. Anda bahkan tahu tentang obat langka seperti itu. Semua ini berkat Raja Dai yang mencoba membius Nyonya Jin dengan zat ini sebelumnya, kata Zuan sebelum berhenti bicara. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, mungkin dia akan menyadari sesuatu. Meng Chan terkejut dan marah, lalu berseru, bajingan itu. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Kulitnya yang putih sudah memerah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau feminin yang mencengangkan. Zuan menatapnya. Apakah Anda lebih baik? Bukankah Anda mencoba melakukan hal yang sama di sini? Kenapa? Tanya Zuan serius. Aku sudah setuju untuk melepaskanmu, jadi kenapa kau masih melakukan ini? Mungkinkah kau ingin klan Meng dan Raja Dai mendapatkan kembali kekuasaan mereka sebelumnya? Bukan itu, kata Meng Chan, sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia berkata dengan nada menyedihkan, itu hanya karena aku dibesarkan di salah satu klan paling berpengaruh di kekaisaran ini. Sejak kecil, aku terbiasa melihat orang-orang mencoba mengakali satu sama lain, jadi aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti janji. Adalah hal yang umum untuk melihat rubah-rubah tua di ibu kota setuju pada suatu saat, tetapi segera mengkhianati satu sama lain begitu mereka berbalik. Aku hanya ingin menambah sedikit keamanan untuk diriku sendiri. Memang, ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu punya rencana cadangan. Dia selalu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan jika dia gagal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi lawan Bilinglong selama bertahun-tahun. Iklan oleh Pub Future. Awalnya, dia mencoba menggunakan perangkap madu padanya di Akademi Kerajaan. Jika dia berhasil, semuanya akan berjalan lancar. Namun, dia akhirnya gagal. Tetap saja, meskipun dia tampak khawatir, semuanya masih sesuai harapannya. Dia kemudian mengeluarkan terompet Baize, sesuatu yang sangat dibutuhkan Zuan. Di antara itu dan apa yang telah terjadi sebelumnya, Zuan perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya terhadap perangkap madu, tidak menyadari bahwa dia sebenarnya masih memiliki kartu lain untuk dimainkan. Kemudian, setelah dia membawanya ke ruangan ini dan menyalakan lilin yang membawa Rosemary Waris Bigone, semuanya akan berjalan lancar saat itu. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah Zuan benar-benar tahu tentang obat misterius itu. Sebenarnya, saat Zuan pergi, dia bisa saja mengakhirinya di sana dan tidak memainkan kartu ketiganya. Zuan sudah setuju, dan sebagai seseorang yang telah berinteraksi dengan orang lain selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa Zuan mengatakan yang sebenarnya. Meski begitu, entah mengapa, dia tetap memilih untuk melakukannya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi sejak hari itu, setiap kali dia memejamkan mata, dia telah melihat sosok kuat Zuan dari masa lalu. Dia bagaikan ngengat yang tersulut api.
Meskipun dia tahu bahwa itu salah dan bahwa dia adalah musuh, dia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Dia hanya bisa terus-menerus menghibur dirinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu semua untuk membuat janjinya semakin kuat, dan bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Zuan terdiam. Akhirnya dia bertanya, apakah kamu pernah mendengar ungkapan, menggambar kaki pada ular? Meng Chan menggigit bibir merahnya pelan dan berkata, aku tahu ini mungkin menyinggungmu, tapi tolong jangan terlalu khawatir, Bupati. Mereka yang terpengaruh oleh obat ini akan melupakan semua yang terjadi. Kultivasimu lebih tinggi dariku, jadi kau pasti akan bangun lebih dulu. Pada saat itu, kau akan dapat mengingat semuanya begitu kau melihat apa yang terjadi. Kau bisa pergi begitu semuanya selesai. Aku tidak akan mengingat apapun begitu aku bangun. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab, dan kau juga tidak perlu merasa terbebani oleh apapun. Setelah malam ini, kita akan tetap menjadi orang asing. Yang ku minta hanyalah sedikit stabilitas dan ketenangan pikiran. Zuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tapi bagaimana jika aku pergi dan mengingkari janjiku? Tidak ada yang bisa kau lakukan. Lagi pula, kau bahkan tidak akan tahu seberapa banyak yang telah kau korbankan. Meng Chan tersenyum dan menjawab, saya sudah berada dalam situasi ini, jadi apalagi yang harus saya hilangkan. Dia berjalan ke sisi Zuan dan meletakkan lengannya dengan lembut di bahunya, sambil berkata, Bupati, saya harap Anda dapat menggunakan saya untuk meredakan amarah Anda. Ini adalah cara pribadi saya untuk meminta maaf. Ah, sementara itu, di penjara kekaisaran, teriakan getir memenuhi udara. Raja Dai sedang berbaring di tempat tidur. Saat dia melihat bawahannya di depannya, dia berkata dengan mata berkaca-kaca, bersikaplah lebih lembut. Ini sangat menyakitkan. Bagian bawahnya langsung berkeringat. Dia berkata, Yang Mulia, mohon dimaklumi. Saya sedang mengoleskan obat pada Anda. Jika Anda beristirahat dengan baik, mungkin masih ada kesempatan bagi Anda untuk pulih. Meskipun Anda akan sedikit lebih rendah dari orang biasa, Anda seharusnya masih bisa berjalan lagi. Bagaimanapun, Raja Dai adalah seorang pangeran dan memiliki status terhormat. Ia juga terluka parah, jadi meskipun ia dipenjara di penjara kekaisaran, istana tetap mengirim beberapa pelayan lamanya untuk merawatnya. Lagi pula, jika ia meninggal di penjara sebelum ia sepenuhnya dihukum, itu akan terlihat buruk bagi semua orang yang terlibat. Hah, apakah aku masih punya masa depan? Raja Dai bergumam sambil mengerutkan kening. Setelah mengalami malam itu, dia sudah kehilangan segalanya. Bahkan jika dia tidak dihukum di pengadilan, yang terbaik yang bisa dia harapkan adalah menjalani sisa hari-harinya di penjara. Tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah suatu hari nanti seorang utusan bordir akan datang dan membunuhnya secara diam-diam. Seluruh tubuhnya gemetar ketika memikirkan hal itu. Dia tidak ingin mati. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar, bahkan jika dia menjadi orang cacat yang kehilangan semua kultivasinya, selama dia bisa hidup, masih banyak hal yang bisa dinikmati di dunia ini. Setelah ragu-ragu sejenak, bawahnya berkata, Yang Mulia, sebenarnya ada cara lain. Bagaimana dengan itu? Tanya Raja Dai sambil menggenggam kedua tangannya dengan penuh semangat seperti orang yang hampir tenggelam yang sedang berpegangan erat pada sedotan penyelamat hidupnya. Bawahan ini tidak berani mengatakannya. Apalagi yang tidak berani dikatakan. Cepatlah bicara. Petik 2. Nyonya benar-benar cantik. Aku tahu Caner sangat cantik. Tunggu, apa yang ingin kau katakan? Dengarkan aku sudah cukup mesum. Raja Dai terdiam. Dasar bajingan, apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Teriaknya, wajahnya memerah sepenuhnya. Namun, di tengah amarahnya, ia tiba-tiba menyadari situasi saat ini. Ia menjadi tenang, jejak kehidupan kembali muncul di matanya. Bab 1950, sepasang suami istri adalah burung di hutan yang sama. Pertama-tama, bawahan itu dipilih untuk melayani Raja Dai karena dia adalah pembantu dekat. Dia berkata sambil menggertakkan giginya, maafkan aku, rajaku, tetapi bupati itu terlalu tangguh. Tidak seorang pun berani mengambil risiko menyinggung perasaannya dengan membantu kita. Kita harus memikirkan jalan keluar, atau kita akan hancur. Raja Dai sangat marah. Ia menjawab, apa bupati? Zhu itu hanya seorang pemula dengan pelatihan yang sedikit lebih tinggi. Namun, suaranya perlahan melembut,
dan ia bahkan melirik keluar dengan hati-hati karena takut seseorang akan mendengarnya dan melapor kepada Zuan. Namun, luapan amarahnya menarik luka-lukanya, menyebabkan ia mengerang kesakitan. Ayo, ayo, lakukan dengan lebih pelan. Karena khawatir, ia buru-buru memijatnya dengan lembut. Kenapa kau memijatku? Lututku benar-benar hancur. Semakin kau memijatnya, semakin sakit yang kurasakan. Oleskan saja obat, dan pastikan untuk memeras lebih banyak cairan. Raja Dai mengkritik pelayan itu sambil memberi perintah. Obat itu terasa sakit saat pertama kali dioleskan, tetapi sensasi dingin yang dirasakan setelahnya akan meredakan rasa sakitnya. Ya, jawab di bawahnya sambil buru-buru mengambil aluminium dan menumbuk ramuan-ramuan di dalam lumpang. Karena ramuan-ramuan itu harus dihancurkan dengan benar untuk mengeluarkan khasiat obatnya, penjara kekaisaran telah menyediakan alu tembaga yang jauh lebih tebal daripada alu medis biasa. Di bawahnya, ia memasukkan lebih banyak ramuan ke dalam lumpang dan terus menumbuknya, tetapi tidak perlu waktu lama sebelum ia mulai berkeringat. Kunjungi situs web resmi untuk pembaruan terkini. Penampilannya yang membingungkan membuat Raja Dai frustrasi, dan dia menggerutu, mengapa Anda membawa lesung sekecil itu? Anda bahkan tidak akan bisa memasukkan aluminium tembaga ke dalamnya. Di bawahnya juga ada frustrasi. Ia berkata, tidak ada cara lain, Baginda. Sudah sulit sekali menemukan mayat di penjara kekaisaran. Melihat bagian bawahnya menumbuk mortir dengan perlahan semakin membuat Raja Dai jengkel. Ia berkata, cepat, baiklah, Baginda, kata bawahnya sambil mempercepat pukulannya. Tak lama kemudian, ia berseru, sayang, sari buahnya sudah keluar. Pukul saja 50 kali lagi. Itu akan mengeluarkan khasiat obatnya sepenuhnya, kata Raja Dai, menjulurkan lehernya untuk mengamati pukulan itu seolah-olah untuk memastikan bagian bawahnya tidak mengendur. Baik, Baginda, jawab di bawahnya, meski pikirannya penuh dengan perlawanan. Kau masih berpura-pura murni walaupun keadaanmu sudah menyedihkan seperti ini. Meski begitu, dia tidak berani menyinggung Raja Dai, karena mereka harus bergantung pada Nyonya Dai untuk bisa bertahan menghadapi cobaan ini. Beberapa saat kemudian, ramuan-ramuan itu telah berubah menjadi genangan pasta obat. Bawahan itu dengan hati-hati mengambilnya dan mengoleskannya ke lutut Raja Dai yang terluka. Ses! Raja Dai menarik napas tajam karena rasa sakit dan senang yang dirasakannya akibat sensasi dingin. Yang mulia, apa pendapatmu tentang usulanku sebelumnya? Bawahan itu bertanya dengan cemas karena putus asa untuk membalikkan keadaan. Kau, Raja Dai ingin sekali menyerang, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk meredamnya, dengan berkata, tidak masalah apakah aku setuju atau tidak. Channer punya keinginannya sendiri, dan orang Zhu itu membunuh ayahnya. Nyonya kami adalah orang yang cerdas. Dia pasti cukup tahu untuk memprioritaskan yang hidup. Bawahan yang rendah hati ini juga akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya tentang hal ini, kata bawahan itu. Dalam hati, dia merasakan gelombang kebencian terhadap Raja Dai karena kesediaannya untuk mengorbankan istrinya sendiri demi menyelamatkan hidupnya. Dia selalu berteriak padaku, tapi kurasa dia tidak lebih baik. Rasanya menyenangkan mengorbankan istri orang lain untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Sekadar memikirkan Nyonya Dai yang berwibawa dan cantik jelita sudah cukup untuk mempercepat napas bawahan itu. Orang Zhu itu beruntung. Raja Dai yang kesal berkata, tidak masalah meskipun dia bersedia melakukannya. Kita semua di penjara sekarang. Kita tidak bisa bertemu orang itu meskipun kita mau. Jangan khawatir, Baginda. Serahkan saja padaku. Aku akan menemukan cara untuk mengirim pesan kepada nona kita, jawab bawahan itu sambil tersenyum, lega karena akhirnya dia menemukan cara untuk bertahan hidup. Raja Dai tidak dapat menahan harga dirinya, jadi dia menjawab dengan samar, Kemudian, dia cepat-cepat menambahkan, terus hancurkan ramuan itu dan oleskan lebih banyak obat pada lututku. Tentu saja. Keesokan harinya, Raja Dai sedang tertidur lelap ketika sipir tiba-tiba mengetuk pintu dan berkata, bangun. Ada seseorang yang ingin menemuimu. Raja Dai membuka matanya dengan bingung, berpikir, siapa yang akan mengunjungiku saat ini? Seseorang yang berjubah dari kepala sampai kaki berdiri di luar. Mereka memberikan sebuah batangan perak kepada sipir, yang dengan senang hati memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata, jangan terlalu lama.
Sipir itu kemudian pergi, memberi mereka berdua privasi. Kau, kata Raja Dai sambil menatap sosok berjubah itu dengan bingung. Apakah mereka dikirim oleh seseorang untuk membungkamku? Pikiran itu membuatnya takut. Tepat pada saat itu, orang berjubah itu membuka tudungnya, menampakkan wajah yang rupawan. Itu kau, Caner, seru Raja Dai, kegirangan. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Set, Meng Chan menempelkan jarinya di bibir sambil menatap pria di hadapannya dengan ekspresi rumit. Meskipun dia pemboros, dia tetaplah suaminya. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tanya Raja Dai. Klan Meng telah mengumpulkan sejumlah pengaruh selama ribuan tahun garis keturunannya, kata Meng Chan, memilih untuk tidak menguraikan terlalu banyak tentang masalah tersebut. Selamatkan aku, seru Raja Dai. Entah mengapa, ia merasa Caner tampak lebih menggoda dari biasanya. Meng Chan tampak sedikit bingung saat menjawab, tidak sekarang. Kamu akan tetap dicap sebagai penjahat meskipun kamu dibebaskan sekarang. Kamu harus menunggu pengadilan untuk menyelesaikan prosedurnya terlebih dahulu. Aku akan mati jika mereka melakukan prosedur itu. Seru Raja Dai dengan cemas. Saya bergegas ke sini hari ini untuk meyakinkan Anda bahwa Anda akan baik-baik saja, kata Meng Chan ragu-ragu. Bagaimana aku harus menyampaikannya padanya? Bagaimana mungkin aku bisa merasa tenang? Raja Dai menjawab dengan perasaan jengkel. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bertanya, apakah kau sudah bertemu Qiu San? Qiu San, bawahanmu. Aku belum pernah bertemu dengannya, kata Meng Chan sambil menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama tahu bahwa Qiu San adalah orang yang tidak jujur, tetapi dia pandai memenangkan hati Raja Dai, sering kali membawa berbagai hal menarik untuk menghibur raja. Karena itu, Raja Dai menganggap Qiu San sebagai ajudannya. Tidak baik baginya untuk terlalu banyak mencampuri urusan pribadi Raja Dai, jadi dia memutuskan untuk tidak mencampuri urusan Qiu San. Raja Dai menduga demikian, sambil berpikir, Qiu San begitu sibuk kemarin sehingga ia baru berangkat saat fajar menyingsing. Tidak mungkin ia bisa menghubunginya secepat itu. Khawatir Qiu San tidak bisa menghubunginya setelah ia meninggalkan penjara kekaisaran, ia dengan ragu menggertakkan giginya dan berkata, Caner, kau harus menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu sekarang, jawab Meng Chan sambil tersenyum tragis. Raja Dai tidak menyangka bahwa Qiu San telah mengerti maksudnya, jadi dia mengesampingkan rasa malunya dan melanjutkan, Qiu San mengusulkan sebuah ide, katanya ide itu akan menyelamatkan kita melewati cobaan ini. Oh, ide macam apa itu? Tanya Meng Chan heran. Apakah aku melewatkan sebuah kemungkinan? Apakah aku memberikan terlalu banyak informasi tadi malam? Raja Dai berada dalam dilema, tetapi keinginannya untuk hidup akhirnya mengalahkan rasa malunya. Ia berkata, Caner, intelijen kita menunjukkan bahwa pria Zhu memiliki banyak wanita cantik di sampingnya. Jelas, ia adalah pria yang penuh nafsu. Kau sendiri adalah wanita cantik, jadi, mengapa kau tidak memohon padanya? Ia pasti akan mengampuni kita jika itu kau. Ekspresi Meng Chan berubah pucat. Ia masih merasa bersalah atas kejadian kemarin, tetapi siapa yang mengira suaminya akan mengajukan lamaran seperti itu atas kemauannya sendiri. Ia bertanya dengan dingin, bagaimana aku harus memohon padanya? Kau seharusnya. Raja Dai tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Sebaliknya, ia berkata, Caner, kau wanita yang cerdas. Mengapa kau memaksaku untuk mengucapkannya dengan lantang? Apa kau benar-benar seorang pria? Teriak Meng Chan, gemetar karena marah. Pria macam apa dia, yang membuatku melakukan hal semacam itu hanya agar dia bisa bertahan hidup? Aku benar-benar menyesal telah memohon atas namanya kemarin. Raja Dai selalu takut pada Meng Chan. Setelah menyadari kemarahannya, ia segera menambahkan, jangan marah, Caner. Itu semua ide Qiu San. Itu tidak ada hubungannya denganku. Meng Chan tersenyum sinis kepada Raja Dai, dan berkata, kau masih saja mencoba untuk melemparkan tanggung jawab kepada orang lain saat ini. Aku mungkin setidaknya akan menghormatimu atas kejujuranmu jika kau mengakuinya, tetapi kelihatannya kau benar-benar pengecut. Tegurannya membuat Raja Dai marah. Ia protes, apalagi yang bisa kulakukan? Ini satu-satunya pilihan kita. Aku baik-baik saja sebagai raja, tetapi kau dan ayahmu mengatakan kepadaku bahwa ada kemungkinan aku bisa menjadi kaisar. Kau selalu tampak bisa mengendalikan semuanya, jadi aku mengikuti kata-katamu.
Tapi apa yang terjadi? Saat itu aku sudah menyerah, tetapi seseorang menggerutu kepadaku tentang kakak laki-lakinya yang bodoh menjadi putra mahkota, dan bahwa ia akan bernasib 10.000 kali lebih baik jika menggantikannya. Jika bukan karena itu, aku tidak akan menyeret klan Meng untuk mendukungmu. Meng Chan membalas, wajahnya memerah. Ia menambahkan, lagi pula, kau mengaku selalu mendengarkanku. Apakah aku menyuruhmu untuk memanfaatkan Nyonya Jin? Ia marah hanya dengan memikirkan bagaimana Raja Dai yang tampak jujur itu berani melakukan itu. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tanya Raja Dai, nadanya melemah. Ia merasa terkekang. Akan menjadi hal yang wajar jika ia berhasil memanfaatkan Nyonya Jin, tetapi ia gagal melakukannya dan hanya membuat dirinya sendiri dalam masalah. Jika kamu tidak bertindak gegabah dan pergi mencari masalah dengan klan Qin dan klan Murong setelah menang, kita tidak akan menjadi musuh bebuyutan Zuan. Meng Chan menambahkan, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Raja Dai merasa geram. Ia berkata, kaulah yang mengusulkan untuk memprovokasi orang Zhu, dan ayahmulah yang mengatur masalah ini. Meng Chan tetap diam. Melihat gejolak emosi Meng Chan yang sangat besar, Raja Dai khawatir bahwa Meng Chan akan meninggalkannya dalam keadaan marah, jadi dia segera berkata, semuanya sudah berlalu. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal itu sekarang. Mari kita fokus menyelamatkan yang lain untuk saat ini. Katakan kepada pria itu bahwa aku tidak akan bersaing untuk menjadi kaisar lagi. Aku hanya ingin menjadi raja yang bebas. Tidak, aku bahkan tidak perlu menjadi raja sama sekali. Aku yakin kau akan mampu mendekatinya dengan penampilan dan kemampuanmu. Tatapan penuh harap Raja Dai hanya membuat Meng Chan semakin malu. Ia berpikir, ia telah melakukan apapun yang kau impikan pada Nyonya Jin berkali-kali bersamaku, dan akulah yang mendekatinya untuk itu. Namun, ia memutuskan untuk tidak mengatakannya pada akhirnya. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan beberapa kata dingin. Jangan khawatir, kau akan hidup. Sementara mereka yang terkena waris Bigone Rosemary akan kehilangan ingatan mereka tentang malam itu, mereka masih dapat dengan mudah mengingat apa yang terjadi jika mereka melihat di mana kejadian itu terjadi setelah sadar kembali. Biasanya hal itu digunakan oleh orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan seorang wanita tanpa sepengetahuannya, namun, itu masalahnya berbeda jika seseorang sudah siap. Meng Chan pertama kali menuliskan rencananya ke dalam sebuah buku kecil, dan hal pertama yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah membacanya. Ia segera menghubungkan informasi tersebut dengan kondisinya, dan hal itu membangkitkan ingatannya tentang semua yang terjadi pada malam sebelumnya. Bagaimana kau bisa begitu percaya diri? Raja Dai ingin bertanya, tetapi menyadari betapa tidak wajarnya langkahnya saat menaiki tangga. Ia tidak hanya harus meletakkan kedua kakinya pada tangga yang sama sebelum menaiki tangga berikutnya, tetapi ia juga harus berpegangan pada pegangan tangga untuk menopang tubuhnya. Seolah-olah ia hampir tidak bisa menutup kakinya. Meskipun Raja Dai telah berada di bawah kendali ketat selama bertahun-tahun, dia tetaplah seorang raja. Qiyu San sebelumnya telah menemukan beberapa wanita untuk memberinya kenikmatan fisik. Dia segera menghubungkan titik-titiknya dan berteriak marah, dasar jalang. Aku masih bertanya-tanya seberapa besar usahamu untuk membebaskan dirimu hingga menegurku, tetapi ternyata kamu telah mengkhianati dirimu sendiri. Tidak heran kamu telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Dia tak bisa menahan diri untuk berpikir tentang apa yang telah terjadi sehingga gadis itu menjadi seperti ini. Pikiran bahwa gadis cantik yang sangat ia sayangi, sampai-sampai ia ragu untuk menyentuhnya, telah dirusak habis-habisan oleh seorang penjahat yang membuatnya marah. Meng Chan berbalik dan menatapnya dengan dingin, lalu membalas, kamu ingin hidup atau tidak?